Puji nama Tuhan, Shalom. Berikan sorak-sorak mulai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya, katakan amin. Sebab kasih setianya lebih dari hidup kita, katakan amin saudara. Kita percaya malam hari ini siapapun dari saudara yang datang ke tempat ini, saudara sedang dikhususkan oleh Tuhan. Banyak pilihan antara pergi untuk menikmati waktu istirahat, bersantai di rumah, berjalan-jalan dengan keluarga mungkin. Tetapi kalau saudara boleh ada di tempat ini, untuk saudara menyatakan rasa haus dan lapar akan Tuhan, percayalah ada sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Ada jawaban dari doamu, ada jalan keluar untuk segala masalahmu. Sebab kau datang ke tempat yang tepat, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa buat hidup kami. Engkau sungguh terlalu baik buat kami. Tidak cukup kata-kata kami untuk melukiskan betapa Engkau baik di hidup kami. Betapa banyaknya karya-Mu yang ajaib buat kami Tuhan. Kami datang dengan membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami umat-Mu. Mencurahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan membawa beban yang berat. Tapi kami percaya saat kami letakkan semua di kaki-Mu Tuhan. Saat kami berlutut menyembah-Mu, meninggikan nama Yesus. Sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan buat hidup kami. Karena kami mengandalkan Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Yahweh dan meletakkan, menaruh harapannya hanya kepada Yahweh. Berjalan dia tidak akan merasa lelah. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan menolong. Terima kasih Bapa. Kami siap menikmati hadirat-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca satu ayat untuk membuka now kita malam hari ini saudara. Mari sama-sama kita renungkan pujian ini. Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Mari baca bersama-sama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku akan memuji Engkau. Demikianlah aku akan memuji-Mu selama aku hidup. Aku akan mengangkat tanganku dalam nama-Mu. Jiwaku akan dipuaskan seperti dengan sumsum dan lemak. Dan mulutku akan memuji-Mu dengan bibir penuh sorak-sorai. Ketika aku mengingat Engkau di tempat tidurku dan berbincang dengan Engkau sepanjang malam. Sebab Engkau telah menjadi penolong bagiku, maka aku bersorak di bawah naungan sayap-Mu. Amin saudara. Di hadirat-Nya Dia memuaskan setiap kita. Bukan hanya sekedar puas yang biasa, puas yang cepat hilang. Puas seperti dunia berikan. Kesenangan yang dunia berikan itu sementara. Setelah kita makan habis, sudah hilang rasanya. Tetapi hadirat Tuhan memuaskan kita. Bahkan dikatakan seperti sumsum dan lemak yang gak mudah untuk hilang. Yang terus ada. Bahkan kita mau berseru mengangkat tangan kita demi nama-Mu. Bibir kita memuliakan Tuhan. Sebab Yesus sudah menjadi penolong di dalam hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Dia. Percaya katakan amin.
Mari saat ini biarlah kita mengambil waktu dengan Tuhan. Secara pribadi, Dia terlalu ajaib buat setiap kita. Seberapa banyak dari saudara merasakan Tuhan itu baik di hidupmu? Boleh kau lambaikan tanganmu? Boleh kau katakan terima kasih Tuhan Yesus? Dan boleh kau sekali lagi berikan tepuk tangan buat Dia. Sebab Dia terlalu ajaib di hidupmu. Terima kasih Bapa. Mari nyanyi dengan hatimu. Tambahkan muatan ucapan syukur. Sebab Dia ajaib buat engkau dan saya. Amin. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan laku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Ucapkan syukurmu, katakan, Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan laku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang terlalu ajaib, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Segenap hati kami bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Saudara sendiri dengan segenap hati dan ucapan syukurmu katakan, Bapa,
kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Oh, lebih dari semua kata dan lagu. Sekali lagi katakan Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Ya Tuhan, lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat. Terima kasih, terlalu ajaib. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih-Mu bagiku. Selalu ajaib. Kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib. Kasih-Mu bagiku selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang Dia terlalu ajaib di hidup kita, saudara. Dia sangat ajaib di hidup kita. Terkadang kita sudah tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Sepertinya sudah gak ada jalan buat kita. Tapi Dia terlalu ajaib. Selalu terbukti pertolongannya. Selalu terbukti kasih setianya. Tidak pernah habisnya di hidup kita. Sungguh Dia terlalu dahsyat. Dia terlalu ajaib di hidup kita. Mari segenap hatimu, engkau boleh angkat tanganmu, engkau boleh angkat wajahmu, pandang Dia yang begitu mengasihimu. Oh, thank you Jesus. Segenap hati kami bersyukur Tuhan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang, sekali lagi katakan, terlalu dalam kesesakan.
lama syakara lama yara lama syakara lama yara lama yara lama yara lama yara lama syakara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama lama ikanara lama shikini ikanara lama syanara lama lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralama ya ralamo. Sikiara laba ya ralaba syakara laba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sikidi kiere kana ralama syandara karalama ya ralaba syandara. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Thank you Jesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Kami nyatakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidup. Bertepuk tangan bagi Tuhan yang baik di hidup kita, saudara. Thank you Lord. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Sebab kami tahu Bapa, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh, penolongku yang aku percaya. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Saudara sendiri mari katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, lewati setiap masa di hidup kami Tuhan. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata. Kau lihat air mata kami yang tercurah malam ini Tuhan. Hati kami selalu percaya dalam setiap waktu penolongku yang aku percaya, 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 percaya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus. Oh, ralama syakara lamo. Haleluya. Buat kasih setiamu. Haleluya. Inilah isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, ralama syakara lamo. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh ya Tuhan, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami bersuka di dalam-Mu, beria-ria di dalam Engkau, penyelamat kami Tuhan Yesus. Kau penolong yang ku percaya, Kau penolong yang setia. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang sanggup menolong kami. Tiada nama lain yang sanggup menolong kami. Hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Yesus sanggup memulihkan, sanggup menjawab doa.
Kenyangkan kami, puaskan kami seperti sumsum dan tulang, Tuhan. Kenyangkan kami, puaskan kami di hadirat-Mu, Tuhan. Sebab hanya dekat dengan-Mu kami tenang. Hanya dekat dengan-Mu kami tenang. Ada damai sejahtera yang mengalir. Ada sukacita yang mengalir. Ada kesembuhan yang mengalir di hadirat-Mu, Tuhan. Di hadirat-Mu, Yesus. Saat kami menyembah Engkau, saat kami meninggikan nama-Mu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami yang semakin berkurang, Yesus yang semakin bertambah. Oh, ralamasyandalamo. Oh, rekanalamasyanda. Sebab kami tahu, Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersandar kepadamu. Kami hanya berharap kepadamu. Kami hanya berserah kepadamu. Yesus yang berkuasa, Yesus yang berdaulat atas hidup kami. Berlama-lama di hadirat Tuhan. Oh, rekore base, rekona makana ke rekoro, oh, reke, 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 reke. Upo kone kene kone kona masyana kanamo. Kino koro koto kana lala masyane. Rakata kana lalamo. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Kau setia. Amin. Bangkit berdiri, saudara. Muliakan Tuhan kita, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Oh, lalabasya, lalamaya, 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 lalamaya. Amin. Bapa, kau setia. Mungkin hari-hari ini engkau masih ada di dalam pergumulan yang sangat berat, saudara. Tapi lagu ini mengatakan, Dia menyediakan yang kau perlu. Dia sanggup, bahkan jauh dari apa yang bisa kau pikirkan. Dia sanggup melakukannya bagimu, saudara. Jadikan lagu ini sebagai iman percayamu. Jadi
Apa yang kau perkatakan dengan imanmu kepada Yesus, jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau yang sedang berbeban berat, angkat tanganmu. Percaya hari ini sesuatu sedang Tuhan Yesus lakukan di hidupmu. Kau tunjukkan kasih. Come on. Yes Lord. Kau menyediakan, yes, yang ku perlu. Yahweh Jireh. Dulu kami ditolong, sekarang kami ditolong, selama-lamanya kami ditolong Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Oh, lalaba ya lalaba. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa kau tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Yesus. Yesusku terlebih besar. Tidak ada yang lain kecuali Engkau Yesus. Amin. Sebab kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Ya Yesus, Yesusku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat. Haleluya. Lagi kami mau katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Yesus. Pulihkan hidupku, aku percaya, ku percaya. Amin Tuhan, Kau bekerja. Haleluya. Yes. Di hidupku Tuhan, aku percaya, ku percaya. Yesus sedang bekerja. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan. Amin. Kuasa-Mu terlebih. Yes Jesus. Yesusku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sebab kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus Kau terlebih besar. Yesusku terlebih besar. Yes, Jesus. Tak pernah
tidak pernah terlambat, janjimu digenapi di hidup kami. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang lebih tahu waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk menjawab semua doa dan permohonan kami. Tetapi kami tetap mau percaya dengan segenap hati kami. Kami mengakui kasih setiamu besar di hidup kami. Kebaikanmu limpah buat kami. Kalau kemarin kami alami pertolongan Tuhan, hari ini kami mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan untuk selama-lamanya kami terus akan alami kebaikan Tuhan. Kami terus akan alami keajaiban Tuhan. Sebab Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, pencipta langit dan bumi. Sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami bersyukur, hati kami bersukacita. Lanjutkan karyamu di tengah kami, Roh Kudus. Kami siap untuk terus dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah Yesus. Dan biarlah kami semakin berkurang. Yesus, Engkau cukup buat kami. Engkau segala-galanya. Engkau terbaik di hidup kami. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Percaya, bersyukur, berterima kasih. Mari katakan, tepuk tangan dahsyat buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Dikatakan di sini bisanya Tuhan itu kasih yang lengkap. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, yang sudah benar-benar nggak tahu lagi Tuhan, udah give up, udah lemes banget. Baterainya mungkin udah 1%. Apa kata firman Tuhan tadi, saudara? Boleh terus dibuka ya? Iya. Dia memberikan kekuatan. Dia beri kekuatan untuk yang lemah. Sudah 1% udah hampir habis. Tapi bukan cuman itu. Ternyata di bawahnya. Dan dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Engkau yang sudah mulai lemah, letih, lesu. Udah mulai galau. Apa kalau bahasa di luar itu gegana, gundah, galau, merana lagi. Iya kan? Tapi di sini Tuhan bilang, dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Kalau misalnya baterai tadi yang di atas tadi 1% udah hampir 0. Ini masih 50%, 30%. Apa yang Tuhan buat? Dicas lagi sama Tuhan. Ditambahin lagi dayanya. Supaya yang tidak berdaya, dia dijadikan kembali kuat. Karena kekuatan kuasanya, katakan amin. Sekali lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, saudara ya. Ya, tangannya itu selalu memegang kita. Dia selalu menopang kita. Bahkan kalau hari-hari ini, ya pastor enak kalau ngomong pastor. Tapi kalau dihadapi itu sukar pastor. Kalau boleh dibilang itu masa kering. Bahkan cuman gak kering, kerontang pastor. Ya, usaha semuanya naik, gaji gak naik. Apanya yang enak pastor? Gak enak. Ya Pak ya. Gak baik-baik saja. Next, kita lihat di sini ya saudara. Seperti diumpamakan seperti pohon ini. Tuh. Pohon yang dahulunya hijau karena musim kering. Udah gak ada. Udah rontok semua. Ya.
Daun-daunnya udah rontok. Bukan cuman berhenti di situ, kayunya pun, rantingnya pun sudah jadi kering semua. Tetapi di sini dikatakan musim kering bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Katakan, Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkanku. Percaya saudara? Lebih dahsyat dong ngomongnya. Yesus sekalipun tidak pernah meninggalkan saya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Itu janjinya. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Walaupun mungkin sepertinya engkau masih atau ada di dalam keadaan yang gak baik-baik saja. Musim yang kering. Sudah sepertinya kalau bahasa Inggrisnya itu sudah menyerah. Jedok ke depan gak ada jalan. Ke samping kiri gak ada. Samping kanan juga gak ada. Noleh ke belakang juga gak ada juga. Tapi masih ada Yesus di dalam hidup kita. Saat kita angkat tangan kita berserah. Saat kita tadi memuji Tuhan. Menyembah Dia. Bersujud menyembah. Kita percaya yang terbuka adalah pintu surga. Yang dicurahkan ada kelimpahan yang dahsyat. Jawaban dari setiap doa-doa kita, katakan amin saudara. Ya, gak apa-apa saudara. Ya, walaupun mungkin musim kering, keadaan yang gak baik-baik saja kita alami. Tetapi di sini dikatakan yang selanjutnya. Proses itu adalah cara Tuhan mengajar kita untuk percaya penuh kepadanya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Proses adalah cara Tuhan mengajar kita untuk percaya penuh kepadanya. Iya saudara, kadang Tuhan itu mengajar kita untuk benar-benar kita itu totality ya. Berserahnya itu enggak setengah-setengah. Iya apa iya sih? Benar apa enggak sih saya itu pasti ditolong Tuhan? Ada apa enggak sih Tuhan itu? Benar apa enggak saya itu pasti akan dapatkan pertolongan? Kita mencari segala cara untuk mengusahakan jawabannya. Kita ngotot dengan cara kita sendiri. Padahal firman Tuhan di Amsal mengatakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi apa yang seringkali kita lakukan? Kita coba berlari dengan cara kita. Kita coba mengusahakan dengan kekuatan kita. Padahal Tuhan ingin mengajari setiap kita untuk berserah penuh. Kita ingat cerita Lazarus. Pada saat itu Lazarus sedang sakit keras. Apa yang dilakukan Maria dan Marta? Mengirim utusan, cepat-cepat berangkat. Ngomong sama Yesus, Lazarus sakit keras. Yesus harus segera datang. Tapi apa yang terjadi? Yesus segera datang, cepat-cepat lari? No saudara. Yesus menunda, gak langsung berangkat untuk menemui Lazarus loh. Dia masih stay, dia tunda, gak langsung nolong. 2 hari kemudian dia datang. Lazarus sudah meninggal, sudah ada di gua, dikubur kalau zaman sekarang. Marta sampai bilang, Yesus, seandainya kalau engkau datang lebih cepat waktu kami panggil kemarin, Lazarus pasti gak mati seperti hari ini. Lazarus pasti sembuh. Tapi itu Tuhan kita. Apa yang sepertinya di pikiran kita sebagai manusia sudah seperti kubur. Gak ada harapan. Dikubur itu udah mati. Orang gak akan bisa berbuat apa-apa ya kan. Mau dikasih jas warna putih. Gak bisa dia. Hei, ojo yang putih ta. Itu loh sukaanku itu yang warna abu-abu. Gak ada saudara. Loh petinya kok gak ada gambar Yesusnya sih? Mbok yang ada gambar Yesus tidak ada. Di dalam kematian orang tidak bisa berbuat apa-apa secara jasmani. Iya kan saudara? Tapi itu yang Yesus perbuat pada waktu itu.
Karena apa? Yesus pingin manusia ya tidak hanya langsung seketika, tetapi Yesus pingin kita totally trust in His power. Secara pikiran Maria Marta, Yesus kok gak datang? Coba datang sembuh. Itu kan pikiran kita sebagai manusia. Pakai pengertian kita. Tetapi Yesus gak begitu, saudara. Saat ini mungkin engkau sedang alami yang sama. Mungkin hari-hari ini engkau sedang sakit keras seperti Lazarus. Yang sakit mungkin bukan tubuhmu. Mungkin ekonomimu, pekerjaanmu. Mungkin rumah tanggamu, studimu, apapun di hidupmu mungkin hari-hari ini engkau alami yang seperti itu. Mungkin engkau sudah sama menghadap Tuhan, aku sudah doa loh. Aduh Tuhan kok lama, kok belum dijawab Tuhan, kenapa Tuhan gak datang? Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Tetapi proses itu, saudara, adalah hanya untuk mengajarkan kepada setiap kita supaya kita mengangkat kedua tangan kita, mengangkat wajah kita. Udah Tuhan, aku give up. Bukan berarti aku tidak berbuat apa-apa, tapi berserah. Bukan menyerah, aku berserah kepadamu, biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Sebab aku yakin dan percaya janjimu pasti digenapi di dalam hidupku. Amin, saudara. Yang kedua, proses bicara tentang apa? Yang di bawahnya tetap yang tadi ya. Ya. Proses tidak membuatmu semakin lemah, namun semakin kuat. Lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Proses tidak membuatmu semakin lemah, namun semakin kuat. Mungkin sebagai manusia yang ada di dalam tubuh jasmani. Masa sih pastor, namanya proses itu ya semakin lemah lah. Kalau diproses, toko sepi itu ya cuannya dikit lah pastor. Ya, kalau sakit itu ya pasti lemah pastor. Itu secara kasat mata. Tetapi justru lewat proses Tuhan sedang persiapkan engkau untuk engkau terima kemenangan yang jauh melebihi akal pikiranmu. Contohnya apa di dalam Bible? Raja Daud. Daud itu anak bontot. Wih, padahal ganteng ya. Dikatakan wajahnya kemerah-merahan, gemesin gitu ya. Anak bontot itu di mana-mana biasanya. Jadi anak apa? Anak kesayangan. Tapi kenapa Daud beda dari yang lain? Kakak-kakaknya, keren, gagah perkasa. Dandanannya pakai baju yang keren. Daud gimana? Daud menggembalakan domba. Daud harus alami yang gak enak, saudara. Di padang belantara, ya. Wah, yang lain kakak-kakaknya enak gitu ya, makan enak, semuanya fasilitas enak. Lah Daud, mungkin ya pagi-pagi dia sudah, saya jadi teringat suami saya, saudara ya. Karena dia selalu bilang, saudaraku itu banyak, tapi kenapa aku terus? Dulu karena suami saya itu di Pulau Sulawesi, itu bukan kambing, bukan domba, tapi babi. Ya, jadi setiap hari tugasnya itu adalah cari makanan babi, memasakkan masakan untuk babi. Sampai pada suatu ketika di rumah saya, itu kalau orang Jawa sukanya itu makan sayur lompong. Ada yang tahu sayur lompong? Lompong itu batangnya apa? Bentul ya, batangnya bentul. Itu dimasak santan gitu, ya kan? Kemudian waktu itu kumpul keluarga, lah papa saya itu nawarin suami saya, Frank ayo makan enak ini, sayur ini enak. Suami saya waktu itu masih pacar saya, dia senggol saya gini. Loh kenapa gak mau, coba aja. Enggak lah, itu kalau aku dulu pekerjaanku itu setiap hari tak masakin buat babi-babiku.
Makanya dia nggak mau makan itu. Yang katanya keluarga saya enak, dia itu nggak mau, nolak. Karena itu masakan dia setiap hari buat babi-babinya. Sama mungkin seperti Daud, saudara ya. Wah, rasanya itu mungkin gak enak. Tapi Daud tahu isi hatinya Tuhan. Karena apa? Daud setiap hari kerjaannya selain menunggu, menggembalakan domba. Apa yang dia perbuat? Dia bermazmur, dia memuji Tuhan. Dia dekat intim dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Justru dia sedang disiapkan oleh Bapa. Dia dilatih untuk berperang. Ya kan? Waktu itu Daud pasti gak pernah berpikir hal itu. Tapi dia mengerjakannya dengan sukacita. Ya, ada serigala datang. Oh, dia tahu caranya. Ya, untuk melawan serigala. Ada bahaya lain datang. Dia tahu caranya. Ada satu dombanya hilang, dia cari. Wow, luar biasa. Tapi ternyata hal itu justru di luar batas pikiran Daud. Dia sedang disiapkan untuk satu hal yang luar biasa. Karena hal yang biasa tadi yang dia lakukan, dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Tidak berhenti sampai di situ. Terus Tuhan siapkan dia. Akhirnya dia diangkat menjadi raja. Sama seperti Daud, hari-hari ini engkau sedang mungkin alami proses yang gak mudah di hidupmu. Mungkin prosesnya gak berat, cuman sederhana. Mungkin yang kau jalani hari-hari ini perkara yang sederhana. Engkau bilang, Tuhan kapan sih maju ini pekerjaanku, kapan sih aku naik gaji, kapan sih pangkatku ini naik, jabatanku naik Tuhan. Kok gini-gini terus? Jangan menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan bersungut-sungut. Tetaplah bersuka cita. Ketahuilah jauh di luar batas pikiranmu. Dia Bapa yang tahu yang terbaik di hidupmu. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik. Dia sedang persiapkan engkau untuk dibawa meraih kemenangan yang dahsyat. Katakan amin saudara. Nah ini gambarnya. Lanjut. Nah ini saudara ya. Apa yang dikatakan? Nih ya. Karena saya tidak menemukan gambar yang keren ya, ini saya anggap agak sudah lumayan keren lah, mukanya agak merah-merah gitu ya saudara ya. Ya kita baca sama-sama yuk. Mazmur 18 ayatnya yang ke-34 sampai 35. 1, 2, 3. Dia yang menetapkan kakiku seperti kaki rusa dan menempatkanku di tempatku yang tinggi. 35. Yang mengajar tanganku untuk perang sehingga lenganku dapat membengkokkan busur tembaga. Loh saudara, keren gak Tuhan kita? Di proses Tuhan itu bukan untuk menjadi lemah. Dalam proses yang kita alami, Tuhan itu sedang membuat kita menjadi kuat. Bayangin, lenganku dapat membengkokkan busur tembaga. Kayak apa coba kuatnya saudara? Seperti itulah diri saya dan saudara. Saat kemenangan itu datang, maka engkau jadi kuat saudara ya. Saat ada badai datang, engkau tetap bisa berdiri. Engkau tetap bisa melihat dan mengatakan, Tuhan engkau baik di hidupku. Engkau akan lihat keajaiban Tuhan terjadi atas hidupmu. Memang di waktu yang tepat. Kapan itu? Hak prerogatifnya Tuhan. Sebagai Bapa yang kenal kita. Sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doamu dan doaku. Amin. Next. Ya. Seringkali kita ini lupa bahwa Dia itu selalu membuka tangannya untuk menanti kita.
Bukan kita yang terus berusaha, tetapi ayat ini dahsyat saudara ya. Di Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Wow. Oleh sebab itu Yahweh menunggu lagi. Oleh sebab itu Yahweh menunggu untuk memperlihatkan kemurahannya kepada kamu. Dan karena itu Dia ada di tempat tinggi untuk berbelas kasihan kepadamu. Di mana saudara? Di mana Dia? Di mana Dia? Apa maksudnya tempat tinggi? Di dalam hadirat Tuhan. Di mana saudara? Di dalam hadirat Tuhan. Dia selalu menunggu setiap kita. Dia hanya sejauh. Lupa kayaknya saudara. Dia hanya sejauh. Gak jauh loh. Kalau orang di luar, engkau jauh, aku jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu Tuhan yang lain. Tapi Tuhan Yesus selalu buka tangannya. Nunggu kita di tempat tinggi. Di hadirat Tuhan. Sama seperti malam hari ini. Kalau engkau dan saya Tuhan pilih untuk ada di sini. Wow, luar biasa. Katakan kiri kananmu, kamu luar biasa. Kamu dipilih Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Ya, seperti saya bilang tadi banyak pilihan saudara ya. Wah, pulang kerja loh capek. Pastilah pastor ngerti lah saya capek. Enak tidur lah di rumah. Iya Pak, ya Bapak Ibu. Iya. Ya apalagi di Surabaya. Kalau Malang mungkin deket ya. Surabaya itu saya pernah waktu itu pelayanan sama-sama Surabayanya. Lebih cepat ke Malang. Cuma dari Nginden sampai ke arah mana itu? Pakuwon. Wow, luar biasa saudara ya. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan saudara ya. Saya tahu pasti Anda semua lelah. Habis bekerja rumahnya ada yang di Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur. Tapi kalau malam hari ini engkau ada di sini, berarti Dia sangat mengasihimu saudara. Berarti Dia memilih engkau, menetapkan engkau sedang disiapkan untuk menang atas segala proses di hidupmu. Katakan amin saudara ya. Ya, terus. Karena ini jawabannya. Dalam ketenangan dan percaya. Itulah kekuatanmu. Bukan dalam lari kencang, bukan dengan usahamu, bukan dengan caramu. Tapi di mana? Di dalam ketenangan dan percaya, itulah kekuatanmu. Yesus sudah memberi teladan sebelum Dia disalibkan. Hal yang berat. Dia manusia biasa, dijewet ya sakit waktu itu, dia sebagai manusia. Dia tahu dia akan hadapi penderitaan yang sangat besar. Kesusahan yang besar. Tetapi apa yang Dia lakukan? Dia menyendiri. Dia ambil waktu untuk Dia sendiri, duduk Dia. Bahkan dikatakan sampai keringatnya seperti darah. Oh Bapak, kalau boleh Bapak lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Dalam ketenangan dan percaya. Saat engkau tenang, percaya artinya engkau berserah. Engkau tidak menjadi semakin lemah. Tapi firman Tuhan katakan, di situ kekuatanmu dinyatakan. Katakan amin saudara. Yes, next. Ya, sebab gak salah firman Tuhan mengatakan di Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku. Siapa?
kamu semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Rest. Rest itu apa artinya? Berhenti sejenak. Kalau Anda keluar kota, dikatakan di setiap jalan tol itu setiap berapa jam? 4 jam. Rest. Karena berbahaya. Kalau Anda terus nyetir 10 jam nonstop, kuat-kuat. Tetapi di alam bawah sadarmu bisa ngeleyang saudara ya. Bisa celaka. Oleh sebab itu di dunia saja setiap 4 jam harus rest. Kita pun di dalam Yesus Tuhan bilang dalam ketenangan dan percaya. Masuklah di dalam perhentianku kata Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Apa yang terjadi? Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi kapan? Saat datang di altarnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Jangan kemana-mana. Di altar Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, temukan jawabannya. Dia yang akan menuntun langkahmu, menetapkan jalanmu, dan di situ pasti ada kunci jawabannya. Yang pasti akan kau terima adalah kemenangan, jalan keluar, pertolongan yang jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kau pikirkan di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, satu ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama saudara. Engkau mungkin katakan, Tuhan kapan ini ujungnya? Kapan ini selesainya? Kapan aku berhenti menangis Tuhan? Tapi ada jawabannya untuk engkau dan saya. Yesaya 30 ayat ke-19, 1, 2, 3 katakan. Kamu tidak akan terus menangis. Dia pasti akan menunjukkan kemurahannya pada suara tangismu. Ketika dia mendengar, dia akan katamu ganti denganku, saudara ya. 1, 2, 3. Yesaya 30 ayat 19. Aku tidak akan terus menangis. Dia pasti menunjukkan kemurahannya pada suara tangisanku. Ketika dia mendengar, dia akan menjawabku. Katakan amin. Lagi katakan amin. Dengan percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah. Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Sebab kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah
takkan menyerah. Lewati hujan, aku takkan menyerah Tuhan. Amin. Harapanku kekal, ya Tuhan. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu mudah kami dapat percaya. Tapi selalu kami pegang janji-Mu Tuhan, kasih setiamu. Amin. Dia selalu ada di hidupku. Amin. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Sekalipun lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, amin Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan. Thank you Jesus. Kau tetap tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Saudara sendiri mari perkatakan, sebab aku percaya, ku tahu Dia mengasihimu, tak pernah tinggalkan di dalam lembah. Aku percaya Bapa, lewati kami tidak akan menyerah. Yes, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam-Mu di dalam-Mu Yesus Tuhan, di dalam-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam-Mu Yesus Tuhan, di
Di dalam Yesus Kristus Tuhan, harapan itu kekal. Tidak ada habisnya kasih setiamu nyata di hidup kami. Tidak pernah terlambat janjimu digenapi. Engkau penolong yang setia, engkau penolong yang kami percaya. Lewati badai kami tidak menyerah, lewati hujan kami terus tetap menyembah. Sebab ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang datang malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada di pihak kami. Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kemenangan menjadi bagian setiap kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita berkatakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.